Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Naftalina. Di kesempatan kali ini saya akan sharing aja ya, saling berbagi tentang LKPD atau lembar kerja peserta didik di materi lautan penyangga. Nah ini tentunya karena semester 1 udah selesai, makanya ini untuk persiapan aja ya nanti ya untuk semester 2. Bagi teman-teman yang guru kimia, silakan bisa jadi referensi atau gambaran saja, oke? Nah, untuk lembar kerja peserta didik ini, materi lautan penyangga itu kan kalau di kurikulum Merdeka adalah ikutnya ke fase F ya, atau kelas 11. Nah, ini. Jadi nanti teman-teman bisa perhatikan aja ya. Jadi ini ada lembar kerja peserta didik. Nanti teman-teman bisa edit melalui Word bisa, atau kalau mau desain yang lebih elegan lagi, teman-teman bisa pakai Canva ya. Nah, tapi biasanya kalau saya itu tipe orang yang pakainya Canva itu untuk cover aja, jadi untuk formatan yang lebih detailnya itu nanti di Word seperti itu kan, tampilannya kan bagus gitu kan. Nah, saya mulai dari ini dulu, stimulus ya, karena lautan penyangga itu anak-anak mungkin belum punya gambaran ya bagaimana ya tentang lautan penyangga. Ini bisa jadi untuk bahan diskusinya. Jadi untuk stimulusnya itu lebih membahas kepada ini teman-teman ya. Stimulusnya nanti anak-anak bisa disuruh untuk masuk ke dalam YouTube dulu, atau nanti teman-teman bisa menampilkan di depan proyektor ya. Linknya ini nanti saya tampilkan seperti apa gambarannya ya. Jadi ada narasi ya, beberapa industri farmasi atau obat-obatan banyak menggunakan zat aktif yang harus berada dalam keadaan pH stabil. Perubahan pH yang signifikan pada tubuh akan mengakibatkan berkurangnya bahkan hilangnya khasiat zat aktif tersebut. Pada saat kita pergi ke rumah sakit, itu kan dokter akan menyuntik kan ya obat ke dalam tubuh agar bereaksi lebih cepat dalam tubuh sehingga dapat meredakan sakit lebih cepat. Nah, obat suntik harus disesuaikan dengan pH dalam darah agar tidak menimbulkan ini teman-teman ya, alkalosis atau asidosis pada darah. Tahukah kamu bahwa perubahan pH pada larutan obat dapat merusak komposisi, fungsi, dan efektivitas obat tersebut? Oleh karena itu, obat-obatan dalam bentuk larutan seringkali bertindak sebagai sistem penyangga bagi obat itu sendiri untuk mempertahankan larutan obat agar tetap berada pada trayek pH tertentu. Selain itu, dalam tubuh terdapat cairan intrasel yang merupakan media penting untuk berlangsungnya reaksi metabolisme tubuh yang dapat menghasilkan zat-zat yang bersifat asam ataupun basa. Proses metabolisme melibatkan banyak enzim yang bekerja. Enzim tersebut akan bekerja dengan baik pada lingkungan di pH tertentu. Oleh karena itu, pH cairan intrasel itu harus selalu dijaga agar tetap sehingga semua enzim dapat saling bekerja dengan baik. Oke. Nah, itu tadi stimulus teman-teman ya. Selanjutnya itu adalah identifikasi masalah. Jadi setelah siswa itu tadi menonton video YouTube kemudian membaca stimulus, nanti harapannya adalah siswa dapat membuat pertanyaan ya. Kalian telah mengetahui bahwa cairan lambung termasuk dalam larutan penyangga ya dalam tubuh manusia. Berdasarkan uraian tersebut, pertanyaan apa yang muncul dalam benak kalian? Jadi merangsang siswa untuk bisa menyampaikan kira-kira hal apa yang ingin ditanyakan lebih lanjut kan, seperti itu. Jadi di sini anak-anak bisa nulis bebas ya, dikasih batasan lah kayak minimal 3 gitu ya. Kemudian untuk mengumpulkan data, nah selanjutnya untuk dapat mengetahui jawaban atas rumusan masalah yang ditulis siswa tersebut, silakan kalian baca materi dan LKPD yang sudah dibagikan sebagai bahan diskusi. Kalian juga diperkenankan untuk menggunakan referensi dari internet. Jadi anak-anak nanti bisa pakai selain dari buku sekolah, juga ini bisa pakai kode QRIS ya, bisa di-scan, kemudian nanti siswa bisa membaca referensi tersebut atau melihat referensi tersebut ketika bentuknya video ya. Nah, selanjutnya mengolah data ya. Jadi kemudian carilah keterkaitan fenomena yang terjadi dengan melakukan perhitungan larutan penyangga dan peran larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari melalui kegiatan diskusi berikut. Oke. Nah, jadi ini ya teman-teman ya. Sebenarnya untuk LKPD ini itu sebenarnya bukan untuk memberikan gambaran tentang awal LKPD, bukan ya, tetapi ini itu ketika anak-anak sudah masuk ke dalam materi yang keperhitungannya ya. Meskipun tadi di video itu cuma gambaran terkait dengan intrasel ataupun ekstrasel dalam tubuh ya, larutan penyangga dalam tubuh, tapi di sini untuk bahan diskusinya itu nanti anak-anak
diskusi terkait dengan bagaimana menyelesaikan permasalahan atau soal penyangga ya. Nah, guru juga bisa menyelingi ya terkait dengan pembahasan rumus dari larutan penyangga itu apa aja, kemudian tanda dari larutan penyangga itu apa, kan kayak gitu toh. Kalau larutan penyangga kan teman-teman tahu bahwa larutan penyangga itu larutan yang dapat mempertahankan pH. Artinya mempertahankan kan ketika ditambah asam atau minum basah, maka dia akan tetap stabil atau dapat mempertahankan. Meskipun itu naik ataupun turun pH-nya, dia tetap stabil atau memiliki selisih yang tidak jauh beda, kan ya, seperti itu toh. Nah, untuk mengetahui sifat larutan penyangga sendiri, itu kalau saya adalah mengingat-ingatnya itu dengan gini teman-teman. Kalau larutan penyangga itu yang menjadi sifat adalah yang lemah ya, yang lemah. Coba kita coba selesaikan ya yang nomor 1 ini ya. Terdapat 1 liter larutan penyangga yang dibentuk oleh NH4OH ya, atau amonia ya, 0,1 molar, Kb 1,8 kali 10 pangkat min 5, dan NH4Cl itu 0,1 molar. Berapa pH larutan penyangga tersebut ya teman-teman. Nah, di sini itu penyangga kan bisa dibuat dari pencampuran antara asam dengan basa ya, asam lemah dengan basa kuat, ataupun dengan bukan asam lemah dengan garam itu juga bisa, atau basa lemah dengan garam juga bisa ya. Nah, kalau permasalahan di sini ini sebenarnya itu sudah ada senyawa apa ini teman-teman, senyawa basa kan, ini kan berarti basa lemah ya kan. Kemudian di sini NH4Cl kan termasuk ke dalam garam ya, atau asam konjugasi. Nah, dari sini itu teman-teman kita bisa langsung masuk ya untuk penentuan sifat dari yang apa tadi, yang lemah ya, karena yang lemah adalah basa, berarti di sini itu sifat penyangganya adalah penyangga basa. Oke. Nah, penyangga basa, penyangga basa itu kan nanti kita nyarinya adalah ke pH ya, ke pH berarti nanti kita nyari konsentrasi H+ dulu ya teman-teman. Sorry karena ini basa, berarti ke OH-. OH- berarti sama dengan KB kali B per G ya teman-teman. Nah, ini bagi guru-guru kimia ini berarti harus memberikan gimana penjelasan terkait dengan rumus ini dari mana, seperti itu ya. Kemudian di sini kita bisa langsung masukkan aja, jadi KB-nya kan 1,8 kali 10 pangkat min 5 ya teman-teman. Kemudian B dengan G itu, B itu adalah mol basa ya kan, kemudian G itu adalah mol garam. Nah, kalau mencari mol gimana teman-teman? Mol kan tahu kan ya, mol itu sama dengan molar kali volume, berarti nanti kita cari satu-satu molar kali volumenya berapa. Berarti kalau mencari mol basa atau NH4OH berarti di sini kan 0,1 dikali dengan 1 ya volumenya teman-teman, ini ya. Ini 1 liter itu adalah sebagai volumenya. Berarti tetap 0,1. Nah, kemudian kalau mol garam, mol garamnya mana? Garamnya kan garam NH4Cl. Nah, itu 0,1 juga molaritas kali volumenya 1, berarti sama 0,1 teman-teman ya. Nah, ini bisa kita langsung masukkan, berarti B per G itu B-nya mol basanya adalah 0,1, garamnya adalah 0,1. Nah, karena nilainya sama teman-teman ya, itu berarti kan bisa dicoret-coret ya kan, jadi sisanya adalah 1,8 kali 10 pangkat min 5. Kita baru ketemu OH-, berarti kita nanti ketemu POH. POH-nya berarti kan min log konsentrasi OH- ya, berarti sama dengan min log 1,8 kali 10 pangkat min 5. Berarti berapa teman-teman? Berarti POH-nya 5 min log 1,8. Nah, kalau mencari pH gimana teman-teman? Tahu ya? 14 min POH. Berarti 14 min berapa? 5 min log 1,8. Berarti 14 kurangi 5 berapa teman-teman? Kan 9 kan ya? 9 plus log berapa? 1,8. Nah, ini udah dapat teman-teman ya, pH larutan penyangga dari basa lemah dengan garamnya atau asam konjugasi. Seperti itu ya, gampang. Kemudian nanti anak-anak bisa diarahkan untuk berdiskusi soal yang lain. Berarti ini ada berapa soal? 2 dan 3. Nah, 3 soal teman-teman ya. Nah, itu aja. Setelah anak-anak diskusi, nanti kasih waktu kira-kira 20 menitan lah ya, saling berdiskusi. Kemudian guru nanti bisa melakukan pembimbingan. Nah, saatnya melakukan verifikasi data. Jadi
anak-anak nanti akan mempresentasikan ya hasil diskusinya, atau mungkin bisa perwakilan dari tiap kelompok maju untuk menuliskan jawabannya seperti apa ya, kemudian diberikan penjelasan. Bagi nanti teman-teman yang tidak tahu, nanti bisa bertanya ataupun bisa memberikan jawaban yang mungkin mereka terbentuk hasilnya itu sama, cuman step-stepnya beda. Nanti bisa diskusi bareng di sana ya. Kemudian setelah verifikasi data nanti bisa disimpulkan ya informasi apa yang ditemukan berdasarkan kelompok lain, kemudian bahas dalam kelompokmu, kemudian tuliskan jawaban dari pertanyaan yang kalian rumuskan. Nah, itu aja teman-teman ya untuk LKPD dari larutan penyangga, untuk teman-teman yang nanti akan mempersiapkan ya diskusi ya untuk fase F atau kelas 11 terutama kimia SMA. Oke. Nah, sekian teman-teman ya. Silahkan nanti bisa untuk referensi aja sih ini teman-teman untuk memberikan gambaran. Oke, sekian dari saya, mungkin nanti next ya, semoga saya bisa istiqomah untuk terus sharing ya terkait dengan apa aja yang pernah dibuat ataupun bisa memberikan gambaran teman-teman nantinya. Oke, sekedar sharing aja teman-teman ya. Terima kasih, jangan lupa like, comment, subscribe, jangan lupa untuk klik lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan terhadap video terupdate dari Nafta. Oke, dadah teman-teman, see you in the next video. Oke.